Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan penyusunan RKPDes di Desa Gelam Jaya. Ini dilanjut ke Desa Pangadegan sama dengan judul yang sama, penyusunan dan penetapan RKPDes tahun 2021. Cukup lumayan jauh juga dari Desa Gelam Jaya ke Desa Pangadegan. Nah, ini memasuki wilayah Desa Pangadegan. Lumayan cukup asri daerahnya ya, gitu. Nanti kita akan melaksanakan penyusunan RKPDes tahun 2021. Ada pergerakan dari buruh terkait dengan undang-undang ini. Seluruh karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bergerak. Ini bisa kita lihat, mungkin agak terlambat ini kita datang ke desa ya. Oke teman-teman, cukup lumayan padat, dari beberapa serikat, dari beberapa unsur perusahaan. Ya mudah-mudahan aspirasi buruh atau karyawan terkait dengan aturan tersebut bisa diapresiasi oleh pemerintah. Oke teman-teman, kita bisa lihat mungkin untuk pelaksanaan RKPD tertunda sekitar 1 jam apa 3 ya, antara 1 jaman ya. Ini nih lumayan macet. Alhamdulillah sudah nyampe ke Desa Pangadegan. Kita akan mengikuti kegiatan rapat musyawarah desa penyusunan RKPDes 2021. Yuk kita saksikan di aula Desa Pangadegan. Stay tune, tetap semangat. Pada tahun ini adalah kegiatan-kegiatan tersebut itu dialihkan untuk sementara. Bapak hadirin sekalian sudah sama-sama dimaklum oleh kita sekalian, yaitu karena kondisi kita, negara kita pada saat ini adalah kondisi saat kritis untuk kegiatan desa ini. Jadi Bapak hadirin sekalian, insya Allah mudah-mudahan pada tahun depan, tahun 2021, mungkin mudah-mudahan si COVID juga sudah kabur. Jadi kegiatan-kegiatan kita tidak terganggu. Apapun kegiatan yang ada di wilayah, usulan-usulan kita, insya Allah nantinya kalau tidak kita ada gangguan dari COVID tersebut, insya Allah kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh Bapak RT, RW dan Kepala Dusun, insya Allah dengan mengcover dana tersebut, kita dengan mengkalkulasikan dana tersebut dalam pembagiannya dengan nominal habis kegiatan tersebut, insya Allah pada tahun 2021 akan kita laksanakan mudah-mudahan Bapak hadirin sekalian. Itulah Bapak-bapak sekilas mungkin kegiatan kita yang pada hari ini yang tadi telah saya sampaikan. Kegiatan pada tahun 2020 itu kita untuk sementara fokus kepada kegiatan bantuan langsung tunai dari COVID tersebut, yang kurang lebih tadi 278 kakak Pak. 278 kakak dikali 278 kakak dikali 600 per bulan dikali 3 bulan, sudah berapa dana anggaran tersebut? Itulah dana kegiatan pembangunan Pak. Dialihkan. Terima kasih pemerintahan kecamatan, yaitu Pak Bayu, para Jaro, para ketua RW, juga ketua RT dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah
pada saat sampai hari ini kita senantiasa masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat iman serta nikmat Islam. Amin. Mudah-mudahan seterusnya. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa Pengadegan yang sudah memenuhi undangan dalam rangka musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah. Terima kasih kepada Bapak BPD kita, Bapak Muhammad. Setelahnya sambutan dari Kasipom Kecamatan Pasir. Bapak Rojali Saputra yang selalu hadir di tengah-tengah kita di Desa Pangadegan. Yang terhormat Bapak Muhammad selaku Ketua BPD dan para anggota. Yang terhormat para perangkat Desa Pangadegan. Yang saya hormati ini rekan saya satu pendamping lokal desa nih, Pak Nurul Fahmi, selalu hadir action terus di setiap ada kegiatan di desa ya. Alhamdulillah kita punya PLD yang cukup energik. Dan yang saya banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kebetulan ada para pemuda Pancasila nih. Terima kasih Bapak RT, Bapak RW, Pak Jaro. Dan yang saya banggakan satu lagi ini dari keterwakilan perempuan ya. Ada juga ini tim penggerak PKK desa ataupun RT ya. Di sini hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama dan yang paling utama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan nikmat. Ya. Alhamdulillah nikmat tersebut adalah nikmat sehat. Yang penting sehat heula. Ya. Kita dalam kondisi yang sekarang ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah terhindar dari Covid ya. Di mana Kecamatan Pasar Kemis masuk peringkat ke-1 nih di Kabupaten Tangerang. Banyak yang terpapar sampai ketahanan birokrasi juga jebol ya. Istilahnya ada beberapa yang terpapar, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Ya alhamdulillah Pak Camat sudah bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Kemarin sudah bisa lagi beraktivitas. Terus salawat dan salam tercurah hadirat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan hidayah dan memberikan arah dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini ada kegiatan yang emang namanya kegiatan rutin desa tahunan. Walaupun saya tidak menemukan ini dianggarkan apa tidak. Salah satunya adalah kegiatan penyusunan dan penetapan RKPD 2021 ya. Ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi juga tahun besok apa aja yang sudah kita lakukan. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana mekanisme alur, prioritas apa yang nanti menjadi konsentrasi pada kegiatan kita background dulu ke belakang, di mana perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa, khususnya tim perencanaan, sekretaris desa selaku administratornya, bahwa ada beberapa kegiatan di mana di tahun 2020 salah satunya kegiatan fisik hampir 22 titik. Kalau melihat pada RKP atau RPJMD yang sudah dituangkan dalam dokumen. Tapi pada tahun ini kegiatan tersebut mungkin hilang nih kelihatannya saya koordinasi dengan ini. Jadi sama sekali bukan berarti pemerintahan desa lalai dalam perencanaan, tidak konsekuen katanya. Padahal kenyataannya kita dalam situasi yang namanya keprihatinan anggaran. Bukan hanya dirasakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, juga oleh kami selaku ASN,
bukan oleh pemerintahan desa juga, kecamatan juga sama mempunyai keprihatinan anggaran. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang juga sama, sampai tingkat kabupaten gubernur sampai tingkat nasional. Semua mengalami keprihatinan anggaran, salah satunya adalah dampak COVID-19 yang salah satunya mengganggu roda perekonomian. Ya. Mungkin di mana kita tahu bahwa pagu indikatif desa di tahun 2020 sebelum ada rasionalisasi anggaran mencapai 2.692 jutaan. Ya. Karena terjadinya COVID, ada namanya rasionalisasi anggaran, jadi anggaran itu dirasionalisasikan. Karena kondisi keadaan hampir berkurang sekitar 667 juta. Ya, otomatis kegiatan tersebut juga ada yang disebut dengan untuk mengembalikan resesi ekonomi masyarakat, daya jual beli masyarakat. Makanya ada kebijakan khusus, yaitu menggugurkan semua perencanaan-perencanaan yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu aspirasikan melalui pemerintahan desa untuk dibangun beberapa titik ataupun pemberdayaannya seperti apa, pembinaannya gimana. Ternyata karena ada itu konsentrasi semua kepada bantuan langsung tunai. Ya, yang tadi mungkin Pak Sekdes sudah utarakan berapa penerima manfaat di desa, ya seperti apa, konsentrasi dananya berapa rupiah. Jadi otomatis keganggu semua perencanaan. Nah, ini kegiatan daripada RKPDS ini tersebut adalah merencanakan kegiatan 2021 yang sudah diplot atau sudah dimetrik dalam dokumen RPJMDes. Alhamdulillah dokumen RPJMDes setelah kepala desa definitif terpilih, dia wajib membuat dokumen RPJMDes selama masa periode beliau dari 2019 sampai 2025. Dia sudah susun berdasarkan tim penyusun. Tim penyusunnya juga bapak-bapak terlibat dalam musdus yang sudah dilakukan, apa aja aspirasi sampai 2021 dan penyelarasan program yang ada di Kabupaten Tangerang maupun dari nasional, gitu ya. Kegiatan tersebut mungkin RKPDS ini ada yang mempayungi hukumnya, bukan berarti serta-merta pemerintahan desa langsung mengadakan, tidak ada payung hukumnya. Kebetulan untuk pedoman penyusunan rencana pembangunan desa ada di Kemendes 17 2019 dan juga ada di Kemendagri 114 2015 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Makanya saya akan coba mereview atau mengulang kembali nih ingatan-ingatan bapak-bapak, supaya karena ke RKPDS ini hanya dilakukan wajib 1 tahun oleh masyarakat. Jadi beda dengan musrembang, ya. Kalau ini adalah kewenangan desa. Kalau musrembang desa itu adalah musyawarah terencana, direncanakan oleh desa, nanti dibawa ke kecamatan, nanti dibawa lagi ke kabupaten, nanti dibawa lagi ke tingkat provinsi, nanti dibawa lagi ke tingkat nasional. Kalau memang ada kewenangan-kewenangan lokal desa yang emang itu konsentrasi bidang bukan kewenangan desa. Ya mungkin normalisasi sungai, itu bukan lagi kewenangan desa untuk mengelolanya, tapi itu kewenangan provinsi atau kewenangan lebih tingginya nasional, ya. Ada beberapa alur tahapan yang perlu bapak-bapak perhatikan sebelum RKPDS ini akan ditetapkan. Kenapa RKPDS ini sebelumnya sih tidak ada kegiatan ini, tapi waktu itu ada informasi di bulan Juni untuk melaksanakan RKPDS karena sesuai dengan aturan di Permendagri 20 dilaksanakan di bulan Juli sampai Agustus, sampai Oktober. Berhubung karena ada tanggal 9 itu lanjutan paparan kepala desa atau nanti yang mewakili di tingkat kecamatan, nanti ada penulis, kebetulan penulisnya dari Bapeda dan DPMPD serta tenaga ahli dari Provinsi Banten. Kita penyelarasan, jangan sampai nanti pas ada penyampaian di tingkat kecamatan kita belum siap nih. Makanya saya selaku Kecamatan Pasar Kemis
berinisiatif segera melaksanakan RKPDes untuk persiapan nanti di tanggal 9 hari Jumat jam 8 nanti perwakilan desa 2 orang untuk memaparkan apa yang sudah menjadi prioritas di RPJMDes ini. Sebelum masuk ke apa itu RKP, kita melihat ada beberapa alur mekanisme. Ini sekedar karena saya di bidang pemerintahan, jadi Bapak harus memberikan edukasi ke masyarakat, ya, jangan sampai urang aspirasi kok gitu di ya. Sebenarnya susah untuk aspirasi itu masuk ke cantolan itu, karena beberapa proses mekanisme yang harus ditempuh, ya. Jadi satu adalah musdes penyusunan perencanaan pembangunan desa yang hari ini kita lakukan, yaitu mencermati ulang atau meninjau ulang nih kata Pak Ketua BPD mah. Betul, mau meninjau mau mencermati ulang juga hampir sama aja. Jadi kita cermati, harusnya ada di sini di hadapan kita itu dokumen RPJMDes. Jadi melihat, mencermati, memverifikasi kegiatan yang memang sesuai dengan berdasarkan kebutuhan. Walaupun sudah di metrik tahun 2021 ini kegiatannya apa-apa aja, karena kegiatan di 2020 banyak yang tertunda, nanti apakah yang 2020 ini akan bergeser ke 2021 atau nanti bisa dikolaborasikan dengan 2021, itu tergantung monggo tim penyusun dengan BPD seperti apa kemasannya, supaya jangan sampai penyelarasan pembangunan yang ada di pemerintahan Desa Pangadegan ini sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Ada tujuannya itu, ya. Itu saya nggak ngomong bahasa Inggrisnya lah, nanti aja Pak Fahmi ya. Karena saya belum minum kopi nih. Saya kalau belum minum kopi lupa ngomong bahasa Inggrisnya. Kopi, enak kopi. Kedua adalah pembentukan tim penyusun. Ya, itu secara aklamasi kita sudah membentuk tim penyusun. Kebetulan kalau melihat pada regulasi Permendagri 114, ketuanya itu secara langsung otomatis adalah sekretaris desa yang ada di sebelah kiri saya, ya, Pak Rojali ini sebagai ketua tim penyusun RKPDes. Tapi kalau melihat pada Kemendes 17 2019, untuk tim penyusun itu monggo siapa aja boleh, yang penting dia profesional dan tahu di bidang perencanaan pembangunan desa dan keuangan desa. Jumlahnya tim penyusun itu ada berapa orang? Minimal 7 orang, maksimal 11 orang. Untuk sekretaris nanti dari LPM, mohon izin hadir LPM? Nggak ada? Oh, nanti gantikan sama BPD deh. Ya, anggotanya mangga, kebetulan di sini ada keterwakilan perempuan juga ya. Sebenarnya mah cukup bagus nih, sudah memenuhi persyaratan. Terus ketiga adalah pencermatan pagu indikatif. Ini kenapa sih harus mencermati pagu indikatif? Kebetulan pagu indikatif kita Desa Pangadegan sebelum ada rasionalisasi anggaran tadi sudah saya sebutkan senilai 2,6 kurang lebih, karena ada rasionalisasi menjadi 2 miliar, 600 jutanya hilang, 600 juta lebih hilang. Mudah-mudahan di tahun 2021 pagu indikatif nanti sekitar bulan Desember sudah ada penampakan, minimal tidak nyampe 2 miliar, bisa lebih lah, kurang lebih sekitar 2-3 atau berapa lah. Mudah-mudahan harapan kita supaya perekonomian di Desa Pangadegan bisa, juga pertumbuhan pembangunannya bisa terlaksana ya. Terus ketiga, penyematan ulang dokumen RPJMDes ini perlu, tadi hampir dibahas semua. Penyematan ulang itu dicermati lagi apakah bidang-bidang, karena dalam APBD atau dalam anggaran belanja desa itu ada konsentrasi 5 bidang. Kebetulan satu adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tadi sudah diomongin, BOP sudah terima 5 bulan, BOP RT RW ya alhamdulillah udah terima ya. Nanti saya juga akan coba sikapi untuk kenaikan BOP nanti dengan SBK tim anggaran di kabupaten. Dari ini ingin ditaikin juga karena capek nih kelihatannya kelembagaan ya gitu. Mungkin saya tidak panjang lebar karena
mungkin ada Kang Fahmi yang akan lebih menjelaskan. Cuma di sini juga ada prioritas dana desa di tahun 2021. Tadi juga sudah diulas oleh Pak Sekdes, oleh Pak BPD terkait dengan Kemendes 13 2021. Ada konsentrasi di sini, ada 3 bidang konsentrasi, ya. Ada satu prioritas pemulihan ekonomi, ada prioritas nasional yang berskala nasional tapi kewenangan desa, dan salah satu ketiganya adalah pola hidup baru atau adaptasi dengan kondisi normal desa. Nah, ini nanti secara detail bagaimana prioritas-prioritas yang ada di Permendagri 13 2020 tentang prioritas dana desa. Nanti kayak ini Kang Fahmi yang akan menjelaskan, ya. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi seperti apa. Mungkin itu aja ya dari saya, tidak panjang lebar karena ada satu lagi sambutan dari Kemendes yang diwakili oleh Pak Fahmi. Sebelumnya mohon maaf bila mana ada kata-kata atau ini yang kurang berkenan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita ketahui, RKPDes ini adalah rencana kegiatan pemerintahan desa dalam 1 tahun, dan RKPDes ini adalah penjabaran dari RPJMdes. Dan Desa Pangadegan itu sudah mempunyai RPJMdes. Kalau RPJMdes itu adalah dokumen pemerintahan, dokumen pembangunan Desa Pangadegan selama 1 tahun. Nah, kalau RKPDes adalah dokumen desa dalam pembangunannya dalam 1 tahun. Itu adalah penjabaran dari RPJMdes. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di RKPDes itu sudah pasti ada di RPJMdes. Karena kalau ada kegiatan di RKPDes tetapi di RPJMdes tidak ada, berarti itu kegiatan yang malpraktek, bukan malpraktek, maladministrasi. Jadi tidak boleh seperti itu. Lalu di sini berbicara tentang RKPDes untuk tahun 2021, di sini Menteri Desa atau Menteri Desa di sini sudah mengeluarkan Permendes nomor 13 tahun 2021 tentang program prioritas penggunaan dana desa. Di mana di pasal 5 di situ Permendes ada yang pertama itu adalah program prioritas, yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Itu yang pertama adalah program prioritas dari dana desa. Lalu yang kedua itu adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah program-program prioritas dana desa untuk tahun 2021. Kalau tahun 2017 dan 2018 itu di Permendes mengacu program prioritasnya adalah pembangunan embung desa, produk desa, lalu BUMDes, dan yang keempat adalah sarana olahraga. Tetapi di tahun 2021 ini program dana desa prioritasnya ketiga tadi, Pak. Pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah program-program yang harus dijalankan oleh desa di tahun 2021. Jadi program-program tersebut harus masuk ke desa dan dijalankan oleh desa. Lalu gimana ketika program-program tersebut tidak bisa atau tidak ada di dalam RKPDes atau di dalam RPJMdes? Bisa dirubah. Karena RKP dan RPJMdes itu bisa dirubah kalau situasi dan kondisi tersebut di pasal 64 ayat di pasal 64 Permendes nomor 17 tahun 2019, di situ RKP dan RPJMdes bisa dirubah ketika memang ada bencana alam, ada wabah corona seperti ini, ada kerusuhan. Dan yang kedua bisa juga dirubah ketika memang program-program pemerintah di atasnya itu memang berbeda pula. Jadi RKP dan RPJMdes itu bisa dirubah, tapi tentu direview kembali dengan musyawarah-musyawarah seperti ini juga. Jadi tokoh-tokoh BPD dan unsur lainnya juga harus dihadirkan. Mungkin ala kadar dari saya, selanjutnya mungkin nanti kita langsung tanya jawab aja, dan nanti Pak RT, Pak RW nanti akan dibacakan metrik atau rencana kerja 2020 ke 2021. RW 5, yang kedua Paping Blok Kampung Lamporan RT 3 RW 5, yang ketiga Paping Blok Kampung Bugel RT 2 RW 1, yang keempat Paping Blok Kampung Bugel RT 1 RW 6, yang kelima Paping Blok Kampung BBS RT 3 RW 6, keenam
Paping Blok Kampung Pabuaran RT 1 RW 3, selanjutnya Paping Blok Kampung Dadap RT 2 RW 2, dan selanjutnya betonisasi RT 4 RW 3 Kampung Gilat. Selanjutnya SPAL RT 1 RW 6, lalu SPAL Kampung Kombo RT 2 RW 5, 11 SPAL Yudit Kampung Pabuaran RT 3 RW 3, dan SPAL Yudit Kampung Bugel RT 2 RW 1. Selanjutnya yaitu SKB ada 2 titik. Ya, langsung aja ya. Ya, silakan. Tadi disampaikan Pak Fahmi ya terkait konsentrasi pembangunan di tahun 2021 adalah ada 3 diantaranya kebiasaan baru. Nah, apakah yang disampaikan ini tadi sudah mengakomodir kebiasaan baru dan apa contohnya itu kebiasaan baru yang akan dialokasikan anggarannya ke sana? Nah, kebiasaan baru ini apakah timbul karena ada COVID atau apa? Bentuk realnya nanti kita agar bisa mengusulkan gitu. Apa contohnya? Di sini yaitu kebiasaan baru yang baru kita alami ya, kita tahu semua, yaitu pandemi ini. Mungkin pertama dari gaya kita biasa keluar nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Nanti mungkin kegiatan dari desanya kita adakan apa? Apakah itu nanti adakan kegiatan bagi masker atau apa? Atau penyemprotan disinfektan buat posko yang memang dikawal seperti itu. Mungkin nanti kegiatan-kegiatannya detailnya akan kami sampaikan setelah ada sinkronisasi dengan kabupaten. Mungkin lebih detailnya Pak Fahmi, silakan tambahnya. Ya, di sini Pak RW memang ada 3 prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama tadi adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Lalu yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah, tadi kan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru? Nah, di Permendes nomor 13 tahun 2021, di situ di pasal 6.3, di sini penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru, desa sebagaimana yang dimaksud di pasal 5 ayat 2 huruf C, diprioritaskan untuk mencapai SDGs desa. SDGs desa itu adalah Sustainable Development Good. Ya. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Cuma di sini bentuk kegiatannya adalah mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19. Berarti bentuk kegiatannya bisa bagi-bagi masker, bisa PHBS, bisa lain-lain. Lalu yang kedua atau yang B, di sini adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Jadi di 2021 ada lagi tuh yang namanya bantuan langsung dana desa, tetapi di sini untuk pengecualian bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bila kegiatan RKPD sudah selesai, 2 desa hari ini langsung pulang aja, capek, mau ke kecamatan dulu untuk laporan ya. Oke.